Pace bene. Judulnya begini. Mungkinkah orang menipu dengan teologi? Sebelum masuk ke topik ini, saya buat video tentang bacaan. Linknya di deskripsi video ini. Sebenarnya pertanyaan ini tidak begitu tajam ya. Mungkinkah orang menipu dengan teologi? Mengapa tidak? Kan begitu. Sudah diramalkan jauh-jauh hari. Di kitab suci ada. Terjadi di masa sekarang. Terjadi. Nah, tapi mengapa berangkat dari pertanyaan ini? Untuk membantu kita terarah pada pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Apakah saya jangan-jangan sedang ditipu dengan teologi? Ini baru pertanyaan. Karena kadang pertanyaan ini kita hidupkan dengan melihat orang. Jangan-jangan kita tidak punya cukup perhatian dan waktu melihat saya. Apakah jangan-jangan saya menipu atau ditipu oleh teologi? Karena itu selalu kita minta bimbingan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan ini dalam doanya, dalam doa persatuan itu, Roh penghibur, Roh yang menuntun, diutus untuk membantu kita hidup di dunia ini. Ketika semuanya tidak begitu terang untuk kita sampai nanti, akhirnya kita mengetahui dengan lebih jelas. Nah, mengapa topik ini menjadi penting? Kadang kita bertanya, inikah yang Yesus inginkan dari gerejanya? Ketika orang berdiskusi tentang teologi tinggi-tinggi, dan orang dibingungkan oleh para pemimpin gerejanya sendiri. Begitu ya. Pertanyaan ini tajam. Tajamnya bukan hanya kepada orang, tetapi juga kepada apa yang sedang kamu dengar saat ini. Jangan-jangan pastor ini sedang menipu saya. Nah, pertanyaan ini perlu dihidupkan supaya ada kritisisme. Daya kritis, begitulah. Jangan jatuh juga menjadi paham bahwa semua harus dikritisi. Bahwa ternyata tidak semua harus selesai dengan kritik kita. Tidak semua tuntas dengan daya kritik kita. Tetapi harus disadari, penipuan dengan memakai baju teologi itu bukan sesuatu yang baru. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sudah diramalkan itu. Sudah diprediksi. Dan tidak murni prediksi karena ternyata pada zaman itu sudah terjadi juga. Orang menipu dengan doa yang panjang-panjang, jubah yang seperti saya pakai, dan penipu juga. Uji setiap kata. Dengan settingan yang dipakai untuk membuat kita yakin. Dan hati-hati juga terhadap aura dari si pembicara. Forse cinggan, mungkin menipu kita. Karena tampaknya berwibawa, tampaknya berkarisma. Tapi isinya keliru. Karena itu, apa yang membantu kita menilai ini benar atau tidak? Apakah ini membawa saya pada pertemuan dengan Allah? Karena begini, penipuan ini bisa saja terjadi karena kesengajaan. Dan yang saya maksud di video ini sebenarnya orang yang dengan sengaja menipu. Memakai ancaman-ancaman surga dan neraka. Supaya kita percaya. Dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Supaya kita mendapat surga dan menjauhi neraka. Maka sebenarnya pengajaran-pengajaran yang melulu menunggangi konsep neraka surga ini harus lebih diperhatikan, saya pikir. Yang memakai kata-kata Tuhan sebagai ancaman. Bahwa kita perlu takut, tentu. Takut akan Tuhan awal dari semua pengetahuan. Tapi takut macam apa? Karena harus kita uji juga bahasa yang dipakai. Takut karena saya cinta dia. Saya tidak mungkin mengkhianati dia. Tidak mungkin. Atau bukan sebuah pilihan yang baik mengkhianati Allah. Meski terjadi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri sendiri.
Karena si jahat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hidup kita, sehingga terjadi, tetapi tidak kita inginkan. Karena itu lebih waspada dalam terhadap praktek-praktek agama yang mungkin menipu kita. Kalau sudah membawa perpecahan, ketidakakuran, ketidakteraturan, tidak dengan sendirinya, tapi harus diuji. Mungkinkah Allah membuat saya berada dalam chaos semacam ini? Kan begitu ya. Karena saya ternyata sudah berdoa ajaran ini. Kan ada juga suara hati kita yang melihat sepertinya ini keliru. Dan kadang terjadi bahwa kita tahu itu keliru, tapi rasanya tabu untuk mengingatkannya. Nah, dalam hal ini kita semakin menyadari bahwa pentingnya ketaatan dalam beriman, supaya kita terlindungi dari para penipu dan terlindungi untuk tidak menipu. Ketaatan membantu kita untuk terlindungi dari menipu atau ditipu. Mudah-mudahan terasa arah dari video ini untuk membantu kita menajamkan hati nurani, melihat praktek-praktek rohani kita yang kita sebut rohani, membawa kita pada refleksi dan mengingatkan kita bahwa ritual-ritual yang kita pakai kiranya membawa kita kepada Allah. Semoga. Pace bene.